Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang new normal. Jadi nilai tukar rupiah terhadap US dollar kelihatannya 1 bulan terakhir ini selalu konsisten di atas 16.000. Biasanya normalnya kan di atas 15, sekarang di atas 16. Nah, dalam kondisi seperti ini, kira-kira reksadana apa yang diuntungkan? Em, jadi apa yang membuat dolarnya ke 16 ribuan? Kalau di akhir tahun 2024 yang lalu, inflasinya tidak turun sebanyak yang diharapkan. Jadi orang berharap dengan penurunan suku bunga di Amerika, inflasinya sudah berangsur-angsur turun gitu. Ternyata di November Desember dia tetap maunya sih turun. Nah, kemudian ditambah dengan Donald Trump yang baru menjabat pada waktu itu ya, sudah mengancam tarif kiri dan kanan. Benaran dia menjabat, tarifnya dia terapkan gitu. Ada yang sempat dia tunda, tapi ada juga yang dia terapkan lagi. Jadi kekhawatiran akan tarif yang dikenakan Donald Trump menyebabkan inflasi dari Amerika itu dikhawatirkan belum akan turun. Kalau inflasinya belum akan turun, suku bunganya belum turun. Nah, akibatnya dolar US menguat. Dalam kondisi ketidakpastian, dana asing juga cenderung cari aman. Mereka akan pulang kampung dengan memegang US dollar. Nah, kombinasi dari semua itu membuat dolar menguat luar biasa, sehingga rupiah sekarang ada di level 16 ribuan. Lama-lama ya orang sudah anggap 16 ribu itu new normal begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada nggak sih reksadana yang untung ya? Karena pada saat video ini saya buat, di tanggal 11 Februari, saham turun, ya. Eh, Penurunan saham sudah bukan lagi saham-saham konglomerasi tertentu, tapi bahkan saham blue chip juga ikut turun. Nah, pertama-tama normal atau wajar gitu. Bagaimana caranya kita tahu level suatu kurs itu normal atau wajar? Nah, karena bagi para pengusaha ekspor, kursnya lemah dia makin senang. Kenapa? Pendapatannya dolar. Kalau saya adalah Adaro, saya ekspor batu bara ke Jepang. Saya adalah ITMG misalnya, saya ekspor ke India atau ekspor kemana gitu. Saya dapatnya dolar. Bagus. Kalau rupiah melemah, saya dapat rupiahnya lebih tinggi. Karena dia produksi di Indonesia, biayanya mungkin sebagian besar rupiah, sementara pendapatannya dolar. Nah, tentu eh, kalau kondisi seperti ini terjadi, dia akan senang gitu. Tapi kalau yang jadi impor mimpi buruk gitu. Misalnya bahan bakunya dia beli dari luar negeri. Bahan bakunya, kemudian peralatannya. Nah, dengan kurs dari 15.000 ke 16.000, 1.000 dolar itu sudah selisihnya 100.000 gitu. Kalau kontraknya ratusan ribu atau jutaan dolar dengan margin yang tipis itu bisa jadi masalah ya. Jadi kurs yang dolar yang kuat atau rupiah yang lemah itu untung bagi eksportir, rugi bagi importir dan sebaliknya juga sama. Ternyata tidak hanya bagi pengusaha aja, bagi negara juga sama. Nah, negara Indonesia itu impor yang paling banyak itu adalah di BBM. Jadi eh, karena produksi BBM Indonesia kalau nggak salah sekitar 600-700 ribu barel per hari, makin turun dari waktu ke waktu, itu pun sebagian besar kita ekspor. Kemudian kebutuhan dalam negeri kalau nggak salah sudah 1 juta atau 1.200.000. Nah, mau tidak mau untuk mobil, truk di dalam negeri, kita perlu impor. Nah, impor kan pakai dolar. Jadi kita impor minyak dalam mata uang dolar, kemudian kita jual ke masyarakat melalui Pertamina, maksudnya negara gitu ya. Nah, kalau misalnya kurs rupiahnya melemah, berarti kan waktu dia impor, dia harus beli dolar, kebutuhannya makin banyak. Kemudian harga jual kepada masyarakat itu juga dibatasin gitu. Karena kayak Pertalite cuma 10.000, nggak boleh lebih gitu. Nah, kalau misalnya eh, Pertalite, Pertamax yang masih ada komponen subsidinya, terus-menerus mengalami pelemahan rupiah, itu subsidinya akan semakin besar. Akibatnya APBN juga akan defisit. Tapi sebaliknya kalau kurs rupiahnya menguat, eh, itu apa namanya kondisi terjadi sebaliknya gitu. Nah, tapi di saat ini maaf ya, ketika ini harusnya di atas sih. Jadi intinya kalau dalam kondisi impor kita itu akan dirugikan kalau rupiah melemah bagi negara. Tapi kalau misalnya negara kan banyak perusahaan eksportir batu bara, eksportir sawit, eksportir olahan nikel gitu.
Nah, semakin lemah rupiah, kita ekspor, dapatnya dolar, dapatnya makin tinggi gitu. Jadi pendapatan negara dari pendapatan cukai juga akan semakin banyak. Jadi memang kurs lemah kuat apa rupiah melemah salah, menguat juga salah. Ya namanya itu ya, tidak ada satu kebijakan yang bisa menguntungkan bagi semua. Nah, untuk itu pihak yang berkepentingan menjaga agar level kurs di kondisi yang stabil gitu ya. Mempertimbangkan pengusahanya, mempertimbangkan kondisi negara, mempertimbangkan inflasi, mempertimbangkan perekonomian, itu adalah bank sentral. Kalau di Indonesia BI. Nah, jadi waktu dia tentukan BI rate naik, BI rate turun, itu dia sudah lihat nih, oh inflasi begini, kurs segini sudah oke nggak? Kalau kursnya terlalu lemah, mungkin saya perlu turunkan suku bunga. Sorry, perlu naikkan suku bunga. Kalau kursnya sudah terlalu kuat, turunkan dulu nggak apa-apa gitu. Nah, jadi itu menjadi pertimbangan penting bagi Bank Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat ya di 2024 sebelum bulan Desember ya, inflasi kita rendah. Kan target 2% plus minus satu, sorry 3% plus minus satu. Nah, inflasi kita di mendekati 2%, bahkan waktu itu 1,6, 1,7. Apakah BI turunkan suku bunga? Alasannya enggak. Kenapa? Karena dia khawatir kalau dia turunkan suku bunga, kurs rupiah akan melemah terhadap US dollar. Nah, jadi eh, pada waktu itu Bank Sentral merasa wah kursnya tidak wajar nih. Dia perlu menjaga nilai tukar, sorry, perlu menjaga BI rate supaya nilai tukarnya wajar. Nah, selain kebijakan tentang suku bunga, itu sejak akhir 2023 dia juga Bank Indonesia juga menerbitkan instrumen yang namanya SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Nah, jadi eh, kalau dulu mengendalikan kurs dengan BI rate, terus pelan-pelan berubah nih, dia pakainya bukan BI rate lagi tapi SRBI. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan level berapa nih yang dianggap sebagai level yang wajar? Nah, untuk itu kita bisa menggunakan website CNBC. Jadi kamu masuk ke website CNBC, itu kan pas masuk ada data, ya, data yang saya tunjukkan ya di CNBC, CNBC Indonesia ya. Nah, di market data, klik bonds yang 10 tahun ini. Oke. Nah, di sini ya ini ada data yield obligasi 10 tahun. Nah, kalau kita mau tahu nih BI lagi menganggap kurs sekarang eh, sudah wajar atau tidak, menggunakan SRBI, kita salah satunya kita bisa melihat yield obligasi negara 10 tahun. Nah, pada saat materi ini saya buat di 5 Februari, yield 10 tahun itu di 6,196% atau 6,91%. Bahasa gampangnya kalau di tanggal 5 Februari, pemerintah menerbitkan obligasi yang 10 tahun, itu dia kuponnya atau yieldnya di 6,91. Nah, kalau misalnya kayak gini sempat 7,3, berarti di tanggal sekian pemerintah kalau terbitin obligasi itu kuponnya masih 7,3. Kalau di sini 6,91. Nah, karena obligasi itu dia serinya sudah fix, kuponnya sudah fix, biasanya harganya yang disesuaikan. Jadi, misalnya kuponnya 7%, yieldnya 6,91, berarti harganya mungkin 101. Kalau ini 7,3, kalau kuponnya 7%, yieldnya 7,3, harganya mungkin 97. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam kondisi normal, SRBI yang tadi saya sebut itu instrumen baru dari Bank Indonesia, itu dia memiliki tiga jangka waktu, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Jadi kalau FR ada FR 100, 101, 102, dan seterusnya. Kalau SRBI itu 6, 9, 12 bulan. Nah, logika saja ya, kalau kita sebagai eh, investor, SRBI itu anggaplah surat berharga negara yang umurnya 6, 9, 12 bulan. Sun FR yang 10 tahun, yaitu berarti negara 10 tahun. Dalam kondisi normal, imbal hasil atau yield daripada SRBI itu karena dia jatuh temponya lebih cepat, harusnya lebih rendah daripada surat utang negara. Ya logika aja kan, kalau taruh deposito 3 bulan, misalnya anualnya 3%, kalau kita taruh 1 tahun di lock, mungkin bisa kasih 4 sampai 5%. Ya, kenapa? Karena satu dikunci 3 bulan, satu dikunci 1 tahun.
Nah, ini sama, satu dikunci 6, 9, 12 bulan, satu lagi 10 tahun. Ya, logikanya yang 12 bulan itu harusnya lebih rendah daripada Sun 10 tahun. Nah, tapi ketika terjadi kurs yang abnormal, jadi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang abnormal, eh, BI punya kepentingan menjaga kurs. Bagaimana caranya? Dia akan menerbitkan SRBI melalui lelang dengan imbal hasil yang tinggi. Sometimes imbal hasilnya bahkan lebih tinggi daripada Sun yang 10 tahun. Nah, jadi ketika misalnya imbal hasil SRBI itu misalnya 7,2%, Sun 10 tahun 7%. Nah, itu adalah situasi ketika bank sentral menganggap, oh, ini nilai tukarnya tidak wajar nih. Supaya nilai tukar kembali ke level yang wajar, maka dia akan menaikkan SRBI supaya kursnya eh, apa eh, tidak melemah signifikan. Gimana caranya, Pak? Ya, gampangnya misalnya saya investor, saya punya rupiah. Eh, saya lihat kurs kondisi begini, saya mau convert rupiah saya jadi dolar. Itu kan akan memberikan tekanan jual pada rupiah. Nah, supaya saya tidak convert uang saya jadi dolar, maka BI bilang, Ruth, mau nggak ini ada SRBI 7,2%? Oh, boleh juga nih. Ya sudah, saya taruh di rupiah aja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mau tahu eh, imbal hasil daripada SRBI, Anda bisa masuk ke website lelang yang ada di Bank Indonesia. Jadi kalau Sun, kita carinya di website DJPR, Dirjen Pengelolaan Surat Utang Negara, Pembiayaan Negara gitu ya. Nah, kalau yang BI carinya di websitenya Bank Indonesia. Cari aja ke bagian lelang SRBI gitu. Atau di Google juga bisa, hasil lelang SRBI. Nah, ini dilelang setiap minggu, 31 Januari, 24 Januari, 17 Januari, 10 Januari, dan seterusnya. Nah, kalau kita klik salah satunya nih ya, contoh saya klik yang 31 Januari 2025. Nah, ini ada seri yang 6 bulan, seri yang 9 bulan, dan seri yang 12 bulan. Ya, ini ada serinya, IDSR 0108 bla bla bla. Nah, ini beda sama FR. FR kan umurnya panjang-panjang tuh. Jadi dia namanya sama selama bertahun-tahun. Kalau ini kan 6, 9, 12 bulan sudah expired. Jadi seri-seri ini nggak usah dihafalin. Patokannya 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah, kalau cara bacanya ini adalah tanggal jatuh temponya, surat nominal penawarannya, kemudian rate-nya, bidding rate-nya, modelnya tuh lelang gitu ya. Kemudian rata-rata tertimbangnya berapa, nominal pemenangnya berapa, rata-rata tertimbang pemenang, total pemenang. Jadi gampangnya di 31 Januari ini, lelang SRBI itu BI terbitkan 15 triliun di sini. Nah, yang 6 bulan, 6, di sini nggak ada angkanya, sorry, 2,4 triliun, yang 9 bulan 435 miliar, kalau yang 1 tahun di sini 12 triliun. Jadi paling banyak yang 1 tahun. Nah, 12 triliun ini hasil lelangnya dengan 6,7397%. Jadi 6,74%. Nah, kemudian kita compare sama yield Sun 10 tahun. Seperti itu. Jadi kita compare yang antara lelang SRBI dengan yield Sun 10 tahun pada tanggal tersebut. Jadi kalau SRBI-nya lebih kecil dibandingkan Sun 10 tahun, berarti tadi saya bilang itu, eh, Bank Indonesia itu tidak sedang mencoba menggoda saya untuk tidak convert uangnya ke dolar. Tapi kalau dia lagi root, udah deh, jangan tukar ke dolar deh, saya kasih kamu bunga tinggi. Nah, itu berarti SRBI-nya lebih tinggi daripada Sun. Nah, kita bandingkan datanya ya. Di tanggal 31 Januari, SRBI 12 bulannya 6,74, Sun 10 tahunnya 6,98. Kursnya 16.295. Nah, berarti kalau SRBI-nya di bawah Sun, berarti mungkin BI-nya bilang, ya ini kayaknya lagi normal. Saya nggak usah intervensi gitu. Ya. Nah, eh, setelah tanggal tersebut, nilai tukar rupiah 16.295 sempat ke 16.40, terus di tanggal 5 Februari 16.340. Ya, cukup cukup naik turun, tapi di kisaran 16.34 sekian. Nah, jadi eh, dengan menggunakan data SRBI 31 Januari, menurut saya BI-nya melihat ya udah kurs segini sudah normal, nggak perlu saya intervensi gitu.
Nah, kondisi berbeda itu saya kasih contoh waktu di tahun lalu bulan Desember. Bulan Desember tahun lalu 13 Desember itu SRBI-nya 7,2, Sun 10 tahunnya 7,06, kursnya 15,990. Nah, jadi pada waktu itu kursnya belum 16.000 nih. BI-nya malah merasa, waduh, saya harus jagain nih, jangan sampai tembus 16.000. Makanya dia kasih kurs apa imbal hasil yang tinggi supaya yang punya rupiah udahlah convert ke dolar aja. Seperti itu. Ya, jadi kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat kursnya, memang sih, jadi waktu kursnya seperti ini dari 15,7, 15,8, 15,9 itu eh, imbal hasilnya tinggi. Tujuannya apa? Untuk menahan pelemahannya tidak terlalu ini. Ya, tapi ternyata walaupun dikasih imbal hasil tinggi tetap kejadian juga gitu. Nah, penyebabnya kenapa? Penyebabnya ya tadi itu. Yang dijual bukan hanya Indonesia. Gara-gara inflasi di Amerika belum terkendali, gara-gara khawatir Trump akan bikin kebijakan bunga tinggi untuk sementara waktu, dana asing balik ke Amerika. Nah, ketika mereka balik ke negara asalnya, dikonvert ke dolar. Kebutuhan dolar tinggi. Nah, imbal hasil yang tinggi di SRBI sifatnya hanya menahan aja. Ya, jadi kalau dia kemarin tidak 7,2, mungkin ini bisa 17.000 misalnya. Tapi dengan 7,2, ya mungkin sebagian dikonvert ke dolar, sebagian sudah stay di rupiah dulu. Ya. Nah, jadi eh, kalau misalnya imbal hasil yang 12 bulan di atas Sun, itu berarti menurut Bank Indonesia kurs rupiah sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu intervensi. Nah, dia memberikan imbal hasil yang tinggi. Nah, itu kira-kira tentang apa? Tentang SRBI dan Sun ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau saya rekap, kalau SRBI-nya lebih kecil daripada Sun, berarti menurut BI kurs sudah normal. Kalau SRBI-nya lebih besar daripada Sun, berarti menurut si BI kursnya tidak normal, gitu. Nah, dalam kondisi kurs normal, artinya BI kalau mau turunkan suku bunga, dia bilang kursnya sudah normal, saya lihat inflasi aja. Tapi kalau dalam kondisi kursnya tidak normal, inflasinya sudah rendah, tapi saya belum bisa akan turunkan bunga karena saya khawatir kursnya melemah terus, gitu. Nah, kalau sekarang kan normal, ya. Kalau sekarang sudah normal, berarti BI dia bisa turunkan suku bunga tanpa harus terlalu memperhatikan eh, i- kurs nilai tukarnya kayak apa. Kenapa? Karena inflasinya sudah rendah. Nah, eh, dengan demikian, dengan kondisi inflasi saat ini yang di bawah 2%, apalagi Januari deflasi karena pemerintah kan kasih diskon tarif listrik. Sebetulnya BI bisa cut suku bunga kapan aja, gitu. Nah, jadi berdasarkan itu, saya sih merasa ya kalau sekarang kurs sudah dianggap normal, selama inflasi di bawah 2%, penurunan suku bunga itu akan terjadi dengan cepat. Kita mungkin tidak harus menunggu Amerika turunkan suku bunga. Bisa saja Bank Indonesia lebih cepat diturunkan suku bunga sendiri. Ya. Nah, tapi penurunan suku bunga itu mungkin baru tertunda kalau pada saat itu SRBI-nya di atas daripada surat utang negara. Nah, dalam kondisi BI mungkin akan menurunkan suku bunga lebih cepat tanpa harus menunggu Amerika menurunkan dulu sesuai teori. Jadi kalau bunga bunga Bank Indonesia turun, harga obligasi naik. Jadi jenis reksadana pendapatan tetap yang akan diuntungkan. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan momentum ini, bisa memilih berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, tapi eh, sebagaimana untuk investasi pasti ada resiko. Sebaiknya kalau kita mau masuk, minimal bisa dipegang selama 3 tahun. Nah, demikian tentang pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.